Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah ya, Allah berikan kita semua kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu menambah dan semakin menguatkan hidayah yang ada pada diri kita. Dan alhamdulillah patut kita syukuri bahwasanya nikmat hidayah itu adalah nikmat yang terindah yang Allah berikan pada kita semua, sehingga dengan hidayah tersebut hidup kita semakin terarah, dan dengan nikmat hidayah kita bisa membedakan mana benar, mana salah, dan dengan hidayah itu yang halal dan juga yang haram jadi terpisah. Dan tentu dengan hidayah itu hidup ini dan lebih terasa indah. Maka patutlah kita semua untuk merawat dan juga menjaga serta mensyukuri nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal ibadah, baik itu yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, bisa menjadi satu rangkaian aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya salawat dan salam berilah kita sama-sama sambut dan sajikan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ingatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang dengan diutusnya jadi rahmat bagi seluruh alam, nabi yang dengan diutusnya menghindarkan kita semua dan umat manusia dari zaman jahiliyah yang gelap, dan seorang nabi yang dengan jiwa, raga, bahkan hartanya rela diberikan untuk memperjuangkan agama Islam. Dan seorang nabi dengan kemuliaannya kemudian mampu untuk mensyukuri setiap apapun yang Allah berikan itu menjadi akselerasi ibadah yang sangat luar biasa. Tiap harinya meningkatkan ibadah dan juga istighfarnya, baik itu siang ataupun malam. Begitu, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus selawat kepada baginda Nabi yang mulia, memudahkan kita semua untuk dikenali, untuk dicintai, disayangi, dan juga dimudahkan untuk mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhir. Dan itu kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga terus meneruskan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqomahkan sunnahnya hingga yaumil kiamat. Dan hari ini seperti yang telah kami janjikan, rupa-rupanya ini takdir Allah yang terindah, karena seperti kita sampaikan, kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan kita bisa membahas tentang makna hidayah dan juga cara merawatnya. Andaikan kajian hari ini Habib hadir, mungkin kita tidak membahas tentang cara terindah untuk mendapat dan merawat hidayah. Mungkin bisa disiapkan slide-nya, Mas, biar kita nggak ngantuk, Mas. Kita mau mengawali kajian kita hari ini dengan bertanya atau satu pertanyaan, apa itu hidayah? Ada yang pernah bertanya? Ada yang mungkin tahu jawabannya apa itu hidayah? Ada yang tahu hidayah itu apa? Hidayah itu tante saya, gitu ya. Yang jualan nasi uduk di sana itu hidayah, gitu ya. Bukan. Itu hidayah juga, petunjuk. Oh, ya, jual nasi uduk itu hidayah. Berarti hidayah itu apa? Petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Bahkan kita sering mendengar kalau teman kita yang kita ajak sholat misalnya, ayo sholat ke masjid, nanti sajalah, saya masih banyak dosa, saya belum dapat hidayah. Pernah nggak dengar seperti itu? Diajakin ngaji, ayo kita ngaji, jawabannya nanti sajalah, saya belum dapat hidayah. Diajakin kemanapun yang berkaitan dengan kebaikan, jawabannya selalu
nanti saja saya belum dapat hidayah. Pernah dengar seperti itu kan? Sebenarnya orang yang seperti itu sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyadari belum dapat hidayah. Jadi orang yang menyadari dirinya belum dapat hidayah itu sebenarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja mereka tidak mau untuk menyambut hidayah tersebut. Jadi dia tahu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Ustaz, mungkin belum saat ini, nanti saja menuju saya dapat hidayah. Nunggu dapat hidayah itu adalah hidayah. Maka sebenarnya hidayah itu patutnya kita jemput, tidak kita tunggu. Kalau kita belum hidayah, hidayah tidak akan pernah menghampiri kita. Dan bagaimana kemudian hidayah itu dapat hadir dalam kehidupan kita? Berbagai macam cara. Ada dari melihat postingan orang lain, ada dari nasihat kebaikan orang lain, ada dari kisah keteladanan. Banyak. Bahkan di antara rekan-rekan di sini mungkin pernah mendengar cerita seorang yang dalam hidupnya dikenal oleh masyarakat ataupun tetangganya itu tidak pernah sholat. Tetapi kemudian dalam mimpi seorang pemuda yang ahli ke masjid ini didatangilah dalam mimpinya untuk mengajak orang yang tidak pernah sholat tadi pergi umroh. Karena mimpinya tidak sekali dua kali, kemudian ditanyakanlah kepada guru yang alim. Jadi kalau mimpinya 3 kali, kemudian ini juga syariat sebenarnya. Jadi kalau kita mimpi 3 kali secara berurutan ataupun mungkin tidak berurutan, ada jeda gitu, mimpi yang sama ngajakin umroh misalkan. Ini benar-benar ternyata setelah kita telusuri ada kejadian nyata bahwa hidayah itu bisa hadir dari orang lain. Akhirnya apa? Si pemuda tadi memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang guru tentang mimpinya. Lalu apa kata guru tersebut? Barangkali melalui mimpimu itu asbab seseorang jadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Si pemuda tadi datanglah kepada orang yang dianggap masyarakat dan semua orang mafhum kalau dia nggak pernah sholat. Dia nggak pernah sholat karena nggak pernah terlihat di masjid. Di rumah pun juga demikian. Suatu ketika si pemuda ini datang ke dalam rumahnya, yang tadi orangnya yang mimpi tersebut itu ternyata tetanggaan lah, masih dalam satu komplek. Lalu diajak orang yang tidak sholat tadi, Pak, mohon izin kalau saya ajak umroh kira-kira mau nggak ya? Si bapak tadi pun juga tidak langsung mengiyakan karena kan paham, memahami dirinya. Ini keren dia. Orang yang memahami dirinya itu malu untuk kemudian menerima tawaran baik secara langsung. Yang dikatakan bapak tadi, kawan, boleh nggak mas saya minta waktu seminggu ini untuk menjawab apa yang mas tanyakan, untuk menjawab penawaran dari si pemuda tadi, pemuda tampan, namanya Bedul dalam bahasa itu. Ya. Anggap aja yang diajak namanya siapa ya? Mawar gitu ya. Karena kalau masa itu kan perempuan, anggap saja yang diajak Marwan lah ya, Pak Marwan. Kalau apa yang terjadi? Setelah segitu kemudian si pemuda tadi, Mas Bedul tadi, datanglah kepada Pak Marwan. Bagaimana Bapak, mohon izin, apakah kemudian penawaran yang kami sampaikan itu Bapak terima atau bagaimana? Lalu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Mas dengan ajakan Mas ini menjadikan saya lebih baik, saya terima Mas. Gitu. Kemudian diterima ajakan umrah tersebut. Dari tawaran yang tadi diterima oleh Bapak tadi, kurang lebih proses untuk pergi umrah itu 3 pekan. 3 pekan dari semenjak si Bedul tadi datang kepada Pak Marwan dan Pak Marwan menerima tawaran dari Mas Bedul. Usul punya usul, dan singkat cerita dalam waktu 3 pekan itu kan bikin paspor, suntik meningitis dan sebagainya gitu kan, pengajuan visa dan sebagainya, bahkan ada pelatihan.
Dalam waktu 3 pekan ini kemudian tibalah saatnya bapak ini untuk pergi umroh bersama rombongan dan juga Mas Bedul. Mas Bedul juga turut serta. Dengan niat yang kuat, berangkatlah dari Jakarta menuju Jeddah. Dan kebetulan dia mengambil mikot itu, atau jamaah ini, seluruh jamaah mengambil mikot dari Yalam Lampa. Jadi di atas pesawat sudah mengambil mikot. Ketika turun di Jeddah itu tinggal langsung hotel, istirahat sebentar, wudhu, lalu melangsungkan ibadah umroh. Saking tidak sabarnya si bapak ini karena rindu sekali, penasaran juga seperti awas Ka'bah itu, kan? Pada akhirnya ketika sudah sampai di kota Makkah, yang lain itu semua beristirahat, si bapak ini, Pak Marwan ini, mohon izin nih kepada mutawifnya, Ustaz, boleh nggak ya kalau saya nggak langsung istirahat, saya pengen penasaran banget nih untuk melihat Ka'bah, dan saya ingin sholat di Masjidil Haram seperti apa rasanya. Akhirnya karena si peduli sudah cerita terhadap mutawifnya, akhirnya mereka bertiga pergi ke masjid untuk duluan, karena masih ada spare waktu 3 jam untuk kemudian para jamaah ini istirahat sebelum nanti melaksanakan ibadah umroh. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah sampai di Masjidil Haram, bapak ini mohon izin untuk, Ustaz, kalau misalkan maksud masjid ini harus ada sholat 2 rakaat ya, tahiyatul masjid gitu. Akhirnya sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai sholat tahiyatul masjid, si bapak ini qadarullah meninggal dunia pas di sujud terakhir, dan setelah salam menyelesaikan sholatnya meninggal dunia. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian tersebut? Lalu si Mas Peduli ini otomatis telepon orang yang di Indonesia bahwa Pak Marwan meninggal dunia, mau dikuburi di sini atau dibawa pulang tapi dengan biaya yang mahal seperti itu. Akhirnya keluarga merelakan untuk dimakamkan di kota Makkah. Karena bagi penasarannya, si Bedul kan tahu Pak Marwan ini selama dia kenal tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, bahkan tidak pernah sholat, orang bilang gitu kan. Penasaran tuh, karena setelah pergi umrohnya 12 hari, pas pulang itu otomatis kan masih ada takziah dan sebagainya gitu kan di keluarga besar Pak Marwan tersebut. Pada akhirnya si pemuda ini bertanya kepada keluarganya tentang amalan apa yang bisa menghantarkan Pak Marwan ini untuk meraih husnul khatimah, padahal dalam hidupnya tidak pernah sholat. Ditanyakan, bagaimana Bu perilaku Bapak ketika sebelum umroh? Bapak ini ternyata memperbaiki sholatnya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk belajar kepada istrinya bagaimana tata cara sholat yang benar. Kalau istrinya ini kebetulan sholatnya rajin. Dan ada satu hal, kira-kira ada amalan lain kayak Bu yang kemudian bisa menghantarkan Bapak ini untuk meraih husnul khatimah? Tiba-tiba di antara kerumunan tersebut ada nenek-nenek tua. Dia hidup sebatang kara yang kebetulan, dan kemudian untuk selama hidupnya si Bapak Marwan ini selalu mengurusi keperluan hajat saya, baik memberikan beras, lauk pauk dan lain sebagainya sebagai bekal untuk hidup saya sehari-hari. Dan nggak tahu kenapa setiap kali saya mendoakan si bapak ini, yang terucap hanya satu, berikan bapak ini hidayah dan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Terus setiap kali si bapak ini kasih terdekat kepada ibu tadi, Ibu Saudah namanya, Ibu Saudah tadi, ternyata doa yang keluar dari mulut seorang nenek tua tadi hanyalah memohonkan agar si bapak ini diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita meremehkan doa orang lain, dan jangan pula kita merasa ibadah kita lebih baik daripada ibadah orang lain. Dan hidayah itu ternyata
bisa hadir ke dalam hidup kita melalui orang-orang terdekat kita, bahkan bisa melalui istri kita, bisa melalui tetangga kita, bisa melalui anak kita, bahkan rekan kita, bahkan melalui tontonan-tontonan yang sering kita tonton. Maka hari ini usahakan apapun yang kita post di HP yang memiliki makna dan juga memiliki nilai. Jangan sampai hanya sekedar pengujian FYP, gitu kan? Tapi kemudian kehormatan kita jadi tergadai, moral kita jadi tergadai, bahkan terhadap tugas dan kewajiban kita jadi lalai. Tujuan utama kita adalah bagaimana agar kebaikan-kebaikan itu tersampai. Ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut tidak bisa ridha Allah mudah untuk kita gapai. Jadi intinya hidayah itu bisa datang dari siapa saja, bisa datang dari mana saja, dan cara merawatnya itu banyak hal. Termasuk hari ini kita duduk di majelis ilmu ini juga bagian dari cara kita untuk merawat hidayah yang kita diberikan oleh Allah SWT. Karena hidayah itu harus dirawat, hidayah itu harus diasah. Ingat ya, dengan hidayah itu kita mampu membedakan benar dan salah. Jadi kalau dikatakan dia bekerja, ya bekerjanya belum baik, dia sholatnya terus menerus, bisa dia sholat dia masih nyolok dan sebagainya, ya, seperti kemarin kami singgung, ya bisa jadi dia hanya sholat sekedar sholat, kurang kewajiban, dan juga bisa jadi untuk mengkaburkan kejahatan, atau bisa jadi untuk mendapatkan ujian, atau bisa jadi sholatnya itu bukan karena petunjuk dari Allah SWT. Sholatnya masih ya sebatas itu saja, sholat tanpa asal. Maka petunjuk itu penting bagi kita. Jadi al-hidayah itu adalah petunjuk. Makna hidayah ini merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Akar katanya adalah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, atau hidayatan, atau hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa hidayah itu artinya petunjuk. Adapun secara istilah, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk atau petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah SWT. Dan kemenangan terbaik yang bisa kita rasakan itu adalah ketika kita mampu untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, mampu untuk meraih rahmatnya sehingga kita berada di surganya Allah SWT. Yang dengan hidayah ini yang mampu mengantarkan kita kepada surga. Dan menurut Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim, hidayah adalah penerangan atau petunjuk jalan. Ketika kita berhasil mendapatkan penerangan, petunjuk, maka berikutnya adalah hidayah at-taufik. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa Allah itu lebih mencintai hamba yang berdosa di taubatnya daripada ahli ibadah dengan kesombongannya. Ini kembali berujung pada kisah yang tadi. Jadi jangan terlalu bangga terhadap ibadah kita. Bisa jadi ibadah yang kita sombongkan itu justru menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT. Jadi Allah lebih mencintai hamba yang berdosa dengan taubatnya daripada ahli ibadah dengan kesombongannya. Adapun Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi membagi hidayah itu menjadi 5 macam. Ada hidayah al-ilhami, insting atau naluri. Ini juga tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan. Hidayah ini tidak hanya diberikan kepada manusia saja. Jadi yang diberikan insting ataupun naluri itu juga bagian dari hidayah. Kemudian hidayah al-hawasi dapat dikatakan dengan hidayah panca indera. Al-hawasi itu panca indera, sehingga dengan hidayah tersebut kita mampu untuk menerima rangsangan dari luar, baik itu rangsangan cahaya, bunyi dan sebagainya yang terkait dengan panca indera kita. Itu namanya hidayah al-hawasi. Jadi hidayah yang pertama al-ilhami, itu semua kita dan semua hewan ada pada mereka
insting dan juga naluri. Kemudian hidayah al-aqli. Hidayah ini diberikan untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada kancah indera kita. Kemudian yang keempat, hidayah al-qadyani. Bisa dikatakan juga hidayah agama. Jadi dengan hidayah al-qadyani ini merupakan petunjuk agama yang berperan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir disempurnakan dengan hidayah at-taufik. Ya, hidayah at-taufik ini seperti hari ini. Kita bisa melangkahkan kaki kita dengan ringan menuju majelis ilmu, menuju masjid. Ini tidak mungkin kalau bukan karena hidayah taufik. Jadi taufik hidayah bukan hidayah taufik, bukan billahi taufik wal hidayah, bisa tidak. Sebetulnya harusnya hidayah dulu baru taufik. Jadi hidayah taufik itu adalah ketika kita ringan dan mudah untuk beribadah, itu namanya hidayah taufik. Kemudian cara untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini kadang-kadang kita ini merasa sudah dapat hidayah dari Allah SWT antara kita terakhir sebagai seorang muslim. Padahal hidayah itu seperti tadi kita sampaikan harus disongsong, harus dijemput. Dan cara untuk menjemput hidayah itu sendiri adalah yang pertama, berdoa dan minta didoakan. Satu hal. Jadi kadang-kadang doa kita hanya dengan berdoa itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pentingnya kita untuk minta doa orang lain. Meskipun tidak ada doa yang berakhir dengan sia-sia dan tidak ada doa yang berakhir dengan kecewa. Semua doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hidayah ini kita juga perlu doa dari orang lain. Jadi cara mendapatkan hidayah yang pertama adalah dengan selalu berdoa kepada Allah SWT dan minta didoakan agar kita mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah SWT. Pernah gak sih dalam hidup yang kita jalani ini kita minta didoakan untuk mendapatkan petunjuk? Pernah gak? Ada yang pernah kita didoakan? Doain saya dokter, biar saya dapat petunjuk. Itu juga seringnya gitu doang gitu ya. Sering dong seperti itu ya. Ini juga bagian dari cara kita mendapatkan hidayah. Barangkali dari doa kita mendatangkan orang lain, atau bisa jadi dari doa kita justru dia mendapatkan hidayah. Ingat ya, dengan hidayah itu sehingga kita mampu membedakan mana benar mana salah. Dengan hidayah itu kita menjadi terarah, dan dengan hidayah itu yang halal dan yang haram menjadi terpisah. Jadi kalau hari ini masih halal haram harta, mohon maaf, berarti kita belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, tapi bekerjanya asal-asalan, bukan karena cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi kita belum dapat hidayah. Makanya tugas kita adalah selalu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon didoakan oleh orang lain agar kita mendapatkan petunjuk tersebut. Doa yang paling mudah seperti apa? Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ini doa yang paling mudah. Semua hafal ya? Semua hafal ya? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu agar senantiasa diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa, dan juga agar istiqomah dalam ketakwaan, wal-'afaf, dan mohon ampunan, wal-ghina, dan agar diberikan rasa cukup untuk menerima apapun yang senantiasa telah Allah berikan. Jadi yang paling simpel lagi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hampir setiap hari kita ini kurang lebih 17 kali. Belum ditambah sholat rawatib, belum ditambah sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain, sholat duha misalkan. Ini kan sangat luar biasa. Berapa kali coba tiap hari kita dapat petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sholat kita belum mendapatkan hidayah, berarti kita belum mampu untuk meresapi atau mensyukuri karunia hidayah yang telah memberikan kepada kita. 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berikanlah, petunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tiap hari kita mohon petunjuk, diberikan jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Siapa itu orang-orang yang telah diberikan nikmat? Nikmat apa yang dimaksud? Nikmat iman, nikmat Islam, dan atau nikmat hidayah. Siapa? Para anbiya, para mursalin, para syuhada, dan juga para sholihin. Kita termasuk yang mana? Jangan-jangan kalau yang pertama nggak mungkin kita masuk dalam golongan anbiya karena kita bukan nabi. Mursalin juga tidak mungkin karena kita bukan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita mengaku-ngaku gitu ya. Kemudian dari jalur mana kira-kira? Apakah bisa dari syuhada? Mungkin apabila dalam pekerjaan kita, dalam pencarian ilmu kita, dalam majelis ilmu kita ini benar-benar kita tujukan, kita niatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mendengar, insyaallah dalam keadaan syahid, jadi meninggal dalam keadaan cari ilmu, mencari nafkah, itu insyaallah akan digolongkan syuhada, orang-orang yang syahid. Masih memungkinkan. Kalau yang pertama gak mungkin, yang kedua gak mungkin, yang ketiga masih ada kemungkinan, tapi yang paling mungkin yang terakhir wassalihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini adalah orang yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang hanya berharap pada Allah SWT, keridhaannya, dilandasi dengan keimanan dan juga dilandasi dengan keikhlasan. Itu sholihin. Jadi sholihin itu adalah orang yang selalu mengerjakan kebaikan yang landasannya adalah keimanan dan juga keikhlasan, dan hanya berharap keridhaan Allah SWT. Ini bisa jadi kita masuk dalam golongan yang keempat. Maka kalau kita memohon petunjuk kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mudah-mudahan kita juga termasuk dalam orang-orang yang soleh, soleh. Kemudian cara mendapatkan hidayah yang satunya adalah membersihkan hati dari kesombongan. Kadang-kadang kita ini merasa nggak butuh hidayah, nggak butuh nasihat kebaikan, dan ini juga menjadi asbab matinya hati. Ketika kita lebih mencintai dunia, kita mengabaikan nasihat-nasihat kebaikan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita dinasihati, seolah-olah kita sedang dibenci. Jadi kan sering kita sampaikan, ada dua respon ketika kita menyampaikan nasihat. Orang cerdas itu pasti akan merenung, sedangkan orang yang kurang cerdas pasti akan tersinggung. Jadi ketika mendapatkan nasihat atau mendengarkan nasihat, ini ada dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang cerdas itu ketika mendengarkan nasihat dia akan merenung. Betul nggak sih? Oh ternyata betul apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, misalkan, oh saya kurangnya ini dan itu, merenung. Tapi kalau orang yang kurang cerdas ketika mendengarkan nasihat, dia akan tersinggung, wah ini dia nyindir saya ini dan lain sebagainya, itu buang banget dan sebagainya, sehingga dia tidak terima, seolah-olah kita yang menyampaikan nasihat itu disampaikan karena iri dan dengki dan juga hasad. Padahal nasihat itu kan cermin. Nasihat itu cermin. Tanpa cermin kita tidak mampu untuk melihat paras wajah kita yang tampan, gitu ya, ibu-ibu yang cantik gitu ya. Dan tanpa nasihat kita tidak akan pernah bisa untuk melihat di mana letak kesalahan. Jadi tanpa nasihat kita tidak akan pernah bisa melihat di mana letak kesalahan kita. Maka penting bagi kita untuk kadang-kadang, misalkan dalam satu pekan ini kita nggak ada yang nasihati, itu harusnya kita usah. Kalau nggak ada yang memberikan nasihat, bahaya, karena kan kita ini akan menjadi seperti Fir'aun itu anti kritik. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya itu membenarkan setiap perbuatan dia, baik itu benar ataupun salah.
Dan ini salah satu penyebab matinya hati kita. Salah satu penyebab matinya hati kita adalah kita berkawan dengan orang yang selalu membenarkan benar salah apa yang kita kerjakan. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang bisa kemudian mengeraskan hati kita. Hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati. Itu lantaran kita sering berkawan atau berkawan dengan orang-orang yang selalu membenarkan benar salah yang kita kerjakan. Mau benar mau salah pokoknya oke. Paten, cakep. Nah, kalau ada teman yang demikian, ini teman yang menyesatkan, jauhi dia. Jadi kalau teman itu, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya tegur. Dan jangan pernah kita menormalisasi yang namanya bentuk maksiat atas nama solidaritas. Gak boleh. Apapun yang terjadi, maksiat ya maksiat. Kalau kita melihat, tegur. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang jadi kewajiban kita. Ketika melihat kemungkaran, maka tegurlah. Jangan sampai kita ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kemudian kita saling bekerja sama, solidaritas, tetapi dalam bentuk kemungkaran dan juga keburukan seperti kejahatan bahkan. Jangan sampai. Makanya jika melihat keburukan, melihat kezaliman, melihat kejahatan, ya segeralah kita tegur, nasihati dan lain sebagainya agar dia kemudian kembali ke jalur yang tepat. Kemudian cara mendapatkan hidayah yang selanjutnya adalah dekat dengan Al-Quran. Nah, ini alhamdulillah difasilitasi di kantor kita setiap Senin sampai dengan hari Rabu kita baca one day hari itu lebar. Kalau one day kayaknya selesai gitu ya. Kayaknya nggak ada yang kuat gitu, besok udah dari yang hadir ini mungkin hanya 3 atau 4 yang tersisa, atau bahkan bisa jadi cuma saya sama Mas Dul gitu ya, hanya berdua gitu. Kalau Juz, padahal penting bagi kita kalau kita ingin mendapatkan hidayah, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, harus dekat dengan Al-Quran, membaca, memahami, mempelajari, dan membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan. Itu fase-fase yang harus kita lewati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, tapi kemudian kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, ya gimana caranya hidayah kemudian mau mampir ke dalam diri kita? Jadi dekatkan diri kita dengan Al-Quran agar kemudian hidayah itu bisa terus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian hidayah itu nanti Allah cabut dari diri kita, karena hidayah itu ternyata bisa Allah cabut, nanti akan kita sampaikan. Jadi cara mendapatkan hidayah selanjutnya adalah berkumpul dengan orang yang soleh. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu juga bagian dari kita untuk mendapatkan hidayah. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi kita dan Muhammad SAW, temanmu itu bisa mengantarkanmu pada surga atau neraka. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa teman itu hanya sesaat, kan? Teman itu hanya sesaat, kadang-kadang bisa membuat kita menjadi tersesat. Maka usahakan dalam mencari teman ataupun sahabat itu yang menjadikanmu dengan Allah dan Rasulnya semakin taat. Cari ya teman yang ketika bersamanya membuat kita dengan Allah dan Rasulnya semakin taat, dengan kedua orang tua semakin hormat, dengan kebaikan semakin dekat, dengan amal soleh semakin semangat, kemudian dengan maksiat kita semakin bersekat. Cari itu. Jadi syarat utama teman yang bisa memasukkan kita, yang bisa mengajak kita kepada surganya Allah SWT, itu adalah teman yang ketika bersamanya membuat apa? Membuat kita dengan Allah SWT semakin taat, dengan kedua orang tua semakin hormat, kemudian itu dengan orang tua semakin hormat, dengan kebaikan semakin dekat, dengan amal soleh semakin semangat, kemudian apa lagi? Dengan maksiat kita menjadi semakin bersekat. Kalau tidak kita temukan satu teman yang demikian, jadilah orang yang kemudian bisa menjadi asbab agar orang lain mendapatkan rahmat dan kesukaan. Agar apa? Tentunya agar kita selamat dunia akhirat. Karena percuma kita sukses dunia, tapi ternyata tidak di akhirat.
Hari ini banyak orang yang untuk urusan dunianya, bahkan tentang uang, tentang karir, tentang masa depan, dia bisa begitu besar. Akan tetapi tidak dengan sholat yang tertinggal, dosa dan maksiat yang terus menakar, bahkan iman dan juga hidayah yang tiap hari kian memudar. Harusnya kan setiap kita sadar dan gemetar seperti apa kita bakalan meninggal, dan bagaimana jika dalam hidup ini bukan ridho Allah yang kita kejar. Hati-hati. Maka ini bagian dari cara kita untuk merawat hidayah dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, memahami, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Kemudian berkumpul dengan orang soleh dan lingkungan yang kondusif, tontonan yang edukatif dan juga inspiratif. Ini juga penting bagi kita. Apalagi hari ini kita tidak pernah lepas dari gadget kita. Dari 24 jam waktu yang memberikan itu, hampir 22 jam kita habiskan untuk melongok gadget kita. Yang 2 jam itu untuk makan, mandi, kadang-kadang sholat, ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang ngajinya pun cuma 10 menit gitu ya. 24 jam waktu yang Allah beri itu menurut catatan dan juga hasil survei dari 100 orang yang kami survei, itu ternyata mereka berinteraksi dengan gadgetnya itu selama 22 jam. Dari 24 jam waktu yang beri, 22 jam itu mereka membersamai gadgetnya. Ya, apa namanya? Dan bisa dihitung dari per jamnya itu, ya, mereka rata-rata melongo atau menengok gadgetnya itu per 2 menit sekali. Apalagi yang kemudian hari-harinya sudah asik dengan game. Nah, itu lebih parah lagi, waktu 24 jam itu kurang. Lebih parah lagi, jadi waktu yang dia gunakan untuk bersama gadgetnya itu bisa 23 jam. Sisanya yang 1 jam itu akumulasi dia untuk makan, untuk mandi, dan beribadah. Ibadahnya pun cenderung buru-buru. Jadi kalau bisa, jika hari ini kita lebih banyak berinteraksi dengan gadget kita, ya cari tontonan yang edukatif dan juga inspiratif. Barangkali dari sana kita dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sudah kita sampaikan, apapun yang kita posting dari HP, usahakan yang memiliki manfaat dan juga memiliki nilai. Jangan sampai kemudian gara-gara kita posting di HP justru malah kemudian moral kita jadi tergadai. Bahkan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama manusia menjadi lalai. Hati-hati. Kemudian cara mendapatkan hidayah selanjutnya adalah dengan duduk di majelis ilmu dan berjamaah. Hari ini sudah kita lakukan, dan ini bahagian daripada kita semua untuk pertahankan dan juga mengistiqomahkan kita dalam mensyukuri petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kemudian cara mendapatkan hidayah yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit, tapi terus kita lakukan istiqomah, kita lakukan atau konsisten kita lakukan, gak apa-apa, daripada amalan yang sekali tapi bikin kita kapok. Misalkan belum pernah baca Quran, tiba-tiba dipaksa untuk baca Quran one day one juz. Kalau belum selesai 1 juz, pintu masjid itu dikunci. Besok-besok kayaknya seperti itu lebih seru ya, untuk memaksa kita dapat hidayah. Pokoknya kalau sudah masuk masjid, dari adzan zuhur kita kunci gitu ya. Ya, nanti baru selesai one juz, keluar itu udah benar-benar selesai 1 juz boleh keluar. 1 jam sebenarnya selesai 1 juz, insyaallah. Kalau bacanya cepat gitu ya, kalau bacanya tartil ya 1,5 jam lah gitu. Tapi harus kunci pintu sana, kalau nggak ada yang jaga gitu. Itu Mbak Jumadi sama siapa yang dijaga, pokoknya yang keluar nggak boleh gitu ya, kecuali ada meeting dan sebagainya. Nanti alasannya meeting semua gitu ya, dan sebagainya. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan hidayah adalah dengan mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit. Nah, kenapa harus dari ilmu? Dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah, dengan cinta hidup ini akan menjadi lebih indah, dan dengan agama,
ataupun hidayah, hidup kita akan menjadi lebih terarah. Dan kemudian cara merawat hidayah. Kalau tadi cara mendapat, kalau ini cara merawat. Itu konsisten dalam ibadah. Bisa mungkin kita istiqomah, walaupun tadi sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian menjauhi dosa kecil maupun dosa besar. Benarnya menjaga diri dari dosa, baik itu dosa kecil ataupun besar, itu cara terbaik kita agar bisa memperoleh selamat dunia dan akhirat. Dan cara termudah dan cara terbaik agar kita kemudian selamat dunia akhirat bahkan mendapatkan rahmat, itu adalah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Jadi kalau kita bisa jauhi dari dosa dan maksiat, jaminan deh masuk surga, mendapatkan rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sudah berdosa, melakukan dosa, perbanyak taubat, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taubat kita, kecuali satu, syirik. Syirik itu nggak ada obat. Makanya syirik, kalau ada syirik dalam diri kita atau musyrik dalam diri kita, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera beristighfar, kemudian mohon ampun dan bertobat taubatan nasuhan. Kemudian mensyukuri nikmat hidayah, salah satunya dengan cara seperti ini. Duduk di majelis ilmu bersama dengan orang-orang yang satu frekuensi, ya, gemar dengan ilmu, insya Allah juga cara merawat hidayah. Kemudian terus belajar dan mendalami ilmu agama. Dan ini sebab dicabutnya hidayah. Hati-hati kesombongan dan menolak kebenaran. Artinya apa? Kita mengabaikan nasihat kebaikan, itu juga bagian dari tercabutnya hidayah dari diri kita. Kemudian membiasakan dosa dan kemaksiatan, ini juga sebab dicabutnya hidayah. Kemudian terlalu mengikuti hawa nafsu, ini juga bagian dari sebab dicabutnya hidayah. Kemudian meremehkan nikmat hidayah. Nah, kita remehkan kadang-kadang. Kan saya sudah Islam, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, gak mungkin dong hidayah itu akan tercabut dalam diri kita. Oh, belum tentu. Bahkan banyak kok orang yang muslim kemudian mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Ya, dia tidak mensyukuri dan tidak merawat nikmat hidayah. Jadi dengan hidayah ini akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak bergaul dengan lingkungan yang buruk, ini juga menjadi asbab dicabutnya hidayah. Dan yang paling parah, alalaikan Al-Quran, ini juga bisa menjadi asbab dicabutnya hidayah ke diri kita, dan tidak segera bertobat ketika kita melakukan dosa. Inilah kemudian cara mendapat, cara merawat, dan sebab-sebab hidayah itu bisa tercabut dalam diri kita. Agar hidayah tidak Allah cabut, kepada Allah hadirkanlah rasa takut. Dengan cara apa? Berbanyak mohon ampun dan juga bersujud. Dan usahakan agar hanya kepada Allah hati kita bertawaf. Karena tanpa kita sadari, kain kafan masing-masing kita sedang dirajut. Dan sewaktu-waktu malaikat maut siap untuk menjemput. Ini sebagai penutup, kita dalam di dunia ini kita hanya punya dua pilihan. Masuk surga karena dipaksa, atau masuk neraka dengan sukarela. Pilih yang mana? Masuk surga dengan sukarela, gitu ya. Makanya jauhi yang namanya dosa dan juga maksiat. Jika kita memilih berusaha dengan segala tenaga pekerjaan yang Allah suka, maka kita akan masuk surga meskipun dengan terpaksa. Tapi jika kita milih yang kedua, ini kan, membiasakan diri mengerjakan sesuatu yang membuat Allah murka. Nah, ini kita sudah bersiap dengan sukarela untuk masuk neraka. Jadi silahkan pilih masing-masing. Pilihan kita hanya ada dua: masuk surga karena dipaksa, atau masuk neraka karena sukarela. Dan kesimpulannya, ciri hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya lembut, cinta kepada iman, benci pada maksiat, tunduk pada Allah dan Rasul, rendah hati, istiqomah, sabar, syukur, dan selalu bertaubat. Dan mereka ini yang Allah jaga dalam hidayah, dan insya Allah terlempatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dan selalu kita ingat yang terakhir, sejauh apapun hilangmu dan semenangkan apapun tiduranmu, tetap hanya dengan banyak mengingat Allah lah yang mampu untuk menenangkanmu. Ingat ya, sejauh apapun hilangmu
semenyenangkan apapun liburanmu, tetap hanya dengan banyak dengan Allah lah yang mampu untuk menenangkan hidupmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dengan hidayahnya, dan kita selalu berharap mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan dalam amal soleh, diringankan dalam beribadah kepada Allah SWT, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kelak kita termasuk dari hamba yang mendapatkan petunjuk dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya karim حيث رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rasulullah Muhammad Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.